Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Lagi ya bersama saya Bapak Tari Yazid, ya bahasa Indonesia untuk perkuliahan hari ini karena saya ada kegiatan persiapan penyusunan dokumen akreditasi internasional FIBA A di perkuliahan saya berikan video pembelajarannya. Beberapa pertemuan kemarin saya sudah memberikan materi terkait konsep dasar karya ilmiah. Untuk pertemuan kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kalimat efektif ya. Saya share materinya. Sudah terlihat ya teman-teman kalimat efektif. Pasti kalimat efektif itu, jadi di sini ada pengertian atau definisi dari kalimat efektif. Kalimat efektif ialah kalimat yang memiliki kemampuan untuk menimbulkan kembali gagasan-gagasan pada pikiran pendengar atau pembaca seperti gagasan yang ada pada pikiran pembaca atau penulis. Kalimat dikatakan efektif apabila berhasil menyampaikan pesan, gagasan, perasaan, maupun pemberitahuan sesuai dengan maksud si pembicara atau penulis. Jadi kita lihat kata kuncinya ya, di mana kalimat ini memiliki kemampuan ya, untuk menimbulkan gagasan-gagasan. Gagasan-gagasan yang disampaikan oleh atau pemberitahuan sesuai dengan maksud pembicara atau penulis. Ya. Jadi misalkan kita menulis kalimat karena pesannya berisi atau penyampaiannya itu berisi pesan, gagasan, perasaan atau pemberitahuan informasi ya, pada pembaca sesuai dengan apa yang disampaikan oleh penulis. Itu berarti kalimatnya adalah kalimat yang efektif. Sama seperti komunikasi, komunikasi yang efektif, komunikasi yang uh, berlangsung, penyampaian pesannya itu diterima, ditangkap, dan adanya feedback kembali dari kepada komunikator. Lalu kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK, subjek, predikat, objek keterangan, atau kalimat yang mempunyai ide atau gagasan pembicara atau penulis. Jadi gagasan, ide-ide dari penulis atau pembicara ini terdiri dari kata-kata yang mempunyai unsur SPOK ya, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu ciri-ciri kalimat efektif. Pertama, memiliki unsur penting atau pokok, yaitu unsur subjek dan predikat. Tidak ada objek dan keterangan, paling tidak ada unsur subjek dan predikat. Lalu taat terhadap tata aturan ejaan yang berlaku. PD jelas ya, kalimat berdasarkan tata aturan ejaan yang berlaku. Lalu menggunakan diksi yang tepat. Poin keempat, menggunakan kesepadanan antara struktur bahasa dan jalan pikiran yang logis dan sistematis. Jadi, antara struktur bahasa dan maksud yang ingin disampaikan itu berhubungan ya, logis dan sistematis. Menggunakan sejajaran bentuk bahasa yang dipakai. Efektif, eh, bahasa yang dipakai sesuai dengan apa yang apa namanya membaca pahami gitu ya, ataupun penulis ketahui. Nah, sampai misalkan kan bahasanya itu bahasa tidak formal ya, tidak baku ya. Itu bukan ciri dari kalimat efektif. Lalu melakukan penekanan ide pokok. Kalimat yang ingin disampaikan ini
harus menekankan pada ide. Idenya apa yang ingin disampaikan kepada pembaca. Dan ini mengacu pada kehematan penggunaan kata. Kalimat yang digunakan juga tidak bertele-tele, langsung pada inti pokok bahasan ya, jadi inti pokoknya apa. Lalu yang kedelapan menggunakan variasi struktur kalimat. Ya tadi selain menggunakan SPOK ya, subjek predikat objek keterangan dan variasi dari struktur kalimat. Intinya adalah kalimat efektif yang ingin menyampaikan gagasan ide ya dari penulis kepada pembaca. Penggunaan kalimat efektif ya, digunakan pada tulisan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan sebagainya. Nah, kalimat efektif ya, dari makalah, skripsi, ya, lalu tesis, S2, lalu disertasi S3, laporan-laporan penelitian, ini efektif. Kalimat efektif berbeda dengan kalimat yang dipakai oleh para sastrawan atau wartawan. Nah, ya, kalimat efektif ini digunakan dalam hal penelitian, berarti biasanya lebih kepada bahasa yang saintifikal ya, pada kajian-kajian teori, ya, berisi seperti karya tulis ilmiah atau sastrawan, apa namanya puisi, ya, itu beda dengan kalimat efektif. Lalu kalau penulisan berita ya di bawah satu h ya, namanya tulisan-tulisan dari wartawan baik itu hard news atau soft news juga berbeda ya dalam kan, ya, dengan kalimat efektif itu. Lalu ada syarat-syarat kalimat efektif. Logisan. Ini adalah kalimat pasif dan aktif harus jelas. Secara pasif menggunakan tadi awalan di, ke, an, ya. Kalau aktif awalannya adalah me, kan ya, lebih aktif. Ya harus jelas. Lalu subjek dan keterangan juga harus jelas. Subjeknya siapa dan keterangannya apa. Pengantar kalimat dan predikat juga harus jelas. Untuk kalimat dan anak kalimat juga harus jelas. Subjek itu tidak ganda ya. Subjek individunya ya, orangnya tidak ganda. Predikat tidak didahului kata yang. Karena syarat-syarat kalimat efektif dari sisi kelogisan. Lalu keparalelan ya. Predikat kalimat menjemuk secara ratakan harus paralel, artinya jika kata kerja harus kata kerja semuanya, jika kata benda harus kata benda semuanya. Contoh, harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Ini tidak efektif ya. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan itu secara wajar. Orang yang membacanya pun akan bingung maksudnya apa. Harga minyak disesuaikan atau kenaikan. Walaupun sama-sama kalimat asik ya, depan dan di, tapi dengan penentuan kalimat kata pasifnya ini bisa dipahami gitu ya, dan sesuai dengan kalimat. Kalau jadi benar, harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Dan subjek, predikat, dan objek. Harga minyak disesuaikan atau dinaikkan secara wajar. Ini lebih bisa atau mudah dipahami gagasan atau idenya oleh si pembaca. Lalu unsur ketiga, ketegasan. Unsur-unsur yang ditonjolkan diletakkan di awal kalimat. Oh, Presiden menegaskan agar kita selalu hidup disiplin. Ini unsur ketegasan ditonjolkan di awal kalimat. Lalu membuat urutan yang logis, misalnya satu, dua, dan tiga, kecil, sedang, dan besar, anak-anak, remaja, dan orang tua, dan sebagainya. Ketegasan juga, unsur dari ketegasan. Soal penggemarnya tidak hanya anak-anak, tetapi juga remaja, orang tua, bahkan kakek-kakek. Urutan yang logis. Tidak, misalkan penggemarnya tidak hanya kakek-kakek, tetapi juga anak-anak, orang tua, remaja. Jadi ketegasan ini juga harus
dikaitkan dengan kalimat sebelumnya, ya, untuk urutan logisnya. Lalu unsur keempat adalah penghematan. Penghematan adalah penggunaan kata-kata secara hemat, tetapi tidak mengurangi makna atau mengubah informasi. Oh, menghilangkan pengulangan subjek yang sama pada anak kalimat. Ya, kalimat-kalimat yang sudah kita atau kata-kata yang sudah kita gunakan di apa namanya itu diharapkan jangan dituliskan lagi, ya. Lalu menghindarkan pemakaian subordinat pada komunikasi. Ini adalah unsur dari penempatan. Lalu menghindarkan kesinoniman kata dalam kalimat. Makna yang sama dalam kalimat. Lalu ketepatan. Ketepatan ialah pemakaian diksi atau pilihan kata harus tepat. Pemakaian kata harus tepat, lalu kata berpasangan juga harus sesuai dan menghindari peniadaan preposisi. Ada unsur dari kecermatan, ya. Kecermatan, cermat kalimat yang dihasilkan tidak menimbulkan tafsir ganda dan harus tepat diksinya. Prinsip kecermatan berarti cermat dan tepat menggunakan diksi. Agar mencapai kecermatan dan ketepatan diksi harus memperhatikan pernyataan dari pelanggaran amalan. Lalu hindari keluluhan bunyi, hindari bunyi, hindari pemakaian kata ambil. Kata ambigu, kata-katanya itu bermakna ganda, ya. Di pas jadi si membaca tidak bingung, ya, dalam artian ketika membaca langsung paham gitu apa yang dimaksud dari kalimat tersebut. Kepaduan, ya, unsur selanjutnya adalah kepaduan. Informasi yang disampaikan itu tidak terpecah-pecah, kalimatnya tidak bertele-tele dan harus sistematis. Ya. Kalimat yang padu menggunakan pola aspek agen verbal atau aspek verbal pasien. Aspek verbal pasien. Pola-pola yang digunakan. Lalu di antara predikat kata kerja dan objek penderita tidak disisipkan kata daripada atau tentang. Poin selanjutnya kesejajaran. Kesejajaran ini kita lihat contoh di sini adalah tapi tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, busuknya makanan, dan jika hewan diletakkan di dalam bagasi tiba-tiba mati. Kalimatnya tidak efektif, ya. Yang benar adalah maskapai tidak bertanggung jawab terhadap kehilangan dokumen, kerusakan barang, kebusukan makanan, dan kematian hewan. Ini ada beberapa yang diubah, ya. Pada kalimat tersebut kata busuknya dan mati tidak paralel dengan kata kehilangan dan kerusakan. Kedua kata tersebut disejajarkan menjadi kebusukan dan kematian. Dan keharmonisan. Keharmonisan artinya setiap kalimat yang kita buat harus harmonis antara pola berpikir dan struktur bahasa. Subjek, predikat, objek, dan pelengkap keterangan. Ya. Bagian kalimat yang menunjukkan pelaku, subjek, ya, pelaku, tokoh, sosok, benda, suatu hal. Predikat, bagian kalimat yang memberitahu kita melakukan apa dalam keadaan atau keadaan subjek, ya. Berupa juga dapat berupa sifat, situasi, status, ciri, dan jati diri subjek. Lalu objek dan pelengkap, bagian kalimat yang melengkapi predikat. Misalkan lalu ada keterangan, bagian dari kalimat yang menerangkan berbagai hal mengenai bagian lainnya. SPOK, jadi harmonis. Misalkan saya makan nasi gitu, ya, di pagi hari. Subjeknya saya makan atau sarapan gitu, ya, makan nasi atau makan apa gitu, ya. Objeknya apa dan keterangannya di pagi hari. Itu harmonis. Lalu penerapan kalimat efektif. Kalimat efektif dan penerapan EYD. EYD merupakan kaidah, ya, yang berisi aturan tata tulis bahasa Indonesia yang harus diikuti dalam penulisan kecuali pada pertimbangan khusus seperti masalah hukum, nama diri atau pribadi, dan keilmuan. Contoh EYD Soekarno, ya,
lalu tulisan Universitas Pajajaran. Ya. Jadi harus sesuai dengan EYD. Lalu kalimat efektif dan pilihan kata, diksi. Diksi adalah pemilihan, dan penempatan kata ketika seseorang sedang berbahasa. Kata-kata yang digunakan dalam tulisan dipilih untuk menyampaikan informasi. Lalu kata bersinonim adalah kata yang bentuknya berbeda, namun maknanya serupa. Jadi ada kalimat sinonim atau sinonim ya. Maksudnya bentuknya itu adalah berbeda tetapi maknanya sama atau serupa. Anonim kan katanya berbeda dengan makna yang berbeda. Lalu dalam membangun kalimat efektif harus digunakan kata yang tepat. Di sini ada lagi terkait kalimat efektif dan kesepadanan serta kesatuan. Kalimat yang lengkap dapat terdiri atas unsur-unsur kalimat yang meliputi subjek, predikat, objek keterangan, dan pelengkap. Satu kesatuan ya, ada subjek, ada predikat, ada objek, keterangan, dan pelengkap. Sementara kesepadanan ialah hubungan timbal balik antara subjek dan predikat, antara predikat dan objek, serta dengan keterangan atau pelengkap. Lalu kesatuan ialah bahwa setiap kalimat harus mengandung satu bilik kok atau kesatuan pikiran. Contoh, banyak orang yang pro dan kontra terhadap rancangan undang-undang aksesibilitas. Jadi ada subjek, predikat, objek, padanan di sini ya, subjek, predikat, predikat dan objek, serta keterangan atau pelengkap. Dan mengandung satu bilik pokok. Lalu ada kalimat efektif dan sejajaran bentuk. Sejajaran atau paralelisme di dalam penyusunan kalimat efektif ialah penggunaan bentuk-bentuk bahasa yang sama atau konstruksi bahasa yang sama dan dipakai dalam susunan serial. Frasa, kelompok kata disejajarkan dengan frasa. Dan juga kata benda, kata kerja, kata sifat disejajarkan dengan kata benda, kata kerja, dan kata sifat. Contoh di sini, penghapusan pangkalan asing dan penarikan kembali tentara imperialis dari bumi Asia Afrika akan mempercepat perwujudan cita-cita segenap bangsa Asia Afrika yang hendak menciptakan masyarakat yang aman, damai, dan makmur. Jadi ada beberapa kata yang memang di sini disejajarkan ya. Lalu kalimat efektif dan penekanan titik pokok. Posisi kata dalam kalimat. Contoh, delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Pimpinan GAM dan delegasi pemerintah Indonesia akhirnya sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Akhirnya, delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka sepakat memulai perundingan tentang perdamaian di Aceh. Lalu juga ada kalimat juga posisi katanya, perundingan tentang perdamaian di Aceh akhirnya sepakat dimulai oleh delegasi pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh. Ide pokoknya sama sebenarnya, tapi antara kalimat pertama, kedua, ketiga, dan keempat hanya beda posisi katanya saja, tapi sama makna. Ide pokoknya sama. Jadi adanya perundingan damai antara pemerintah Indonesia dan pimpinan Gerakan Aceh Merdeka. Lalu urutan logis, ya penderitaan para pengungsi itu susah, sulit, dan tragis. Yang datang saat itu para lurah, camat, dan para bupati seprovinsi Sumatera Selatan. Urutannya logis ya. Kalau yang kedua ini kalimatnya yang datang saat itu para lurah. Jadi tingkat terkecil lurah ya. Lalu di atas kelurahan itu ada kecamatan dan bupati di atasnya lagi. Itu susah dari tingkat urutan logisnya adalah susah, sulit, dan tragis. Jadi jelas urutannya, harus logis. Ya, penggunaan kata, pembangunan dapat dilihat sebagai proses yang rumit dan mempunyai banyak dimensi. Tidak hanya dimensi ekonomi, tapi juga dimensi politik, dimensi sosial, dan dimensi budaya. Ini penggunaan kata dimensi.
ini banyak dimensi dan hanya ekonomi, ya, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi kata dimensinya satu saja. Kalimat efektif dan penghematan kata ya. Pengulangan unsur kalimat. Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah dia bertemu dengan pemimpin perusahaan. Kemudian kalimat selanjutnya, hadirin serentak berdiri begitu mereka mengetahui mempelai memasuki ruangan. Jadi ada kata dia dan mereka. Mereka ini apa namanya, jamak ya, banyak, beda dengan dia. Lalu berubah menjadi kalimatnya ya. Pemuda itu segera mengubah rencananya setelah bertemu dengan perusahaan. Kata dianya ini dihapus. Hadirin sentak berdiri begitu mengetahui mulai memasuki ruangan. Jadi kata mereka ini dihilangkan. Ini sama makna, ini pokoknya sama untuk menghemat kata tadi. Lalu penggunaan hiponimi. Rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh cahaya. Lampu berarti ya, oleh lampu. Laju inflasi bulan Januari tahun lalu sebesar 0,7%, sedangkan bulan April tahun ini 1,5%. Ya, laju inflasi Januari ya. Sebenarnya kata bulannya ini bisa digunakan juga sama makna ya. Laju inflasi Januari tahun lalu, sedangkan April tahun ini. Kuning dan merah mendominasi suasana pemilu 1999. Ya, warna kuning dan merah, warnanya dihilangkan. Beliau dilahirkan di kota Yogyakarta pada 1924. Ya, kita ketahui, membaca tahu bahwa di Yogyakarta itu kota, berbeda jauh dengan provinsi. Kalau provinsi di sini berarti di daerah istimewa Yogyakarta. Itu gejala TBC. TBC itu adalah merupakan bagian dari penularan salah satu penyakit gitu ya. Pada dirinya sudah lama diketahui. Jadi, ini yang dimaksud dengan hiponimi. Ya, ini ya, rumah penduduk di kota itu terang benderang oleh neon. Kata-kata yang tadi sudah dihilangkan menjadi seperti di bawah ini. Lalu kalimat efektif dan variasi struktur, penempatan unsur-unsur kalimat. Kesulitan bernapas dapat diatasi dengan cara pasien terus-menerus diawasi secara ketat di ruang perawatan. Strat lain yang mendorong orang mencari uang adalah ingin dipuji. Lalu ada contoh, dari kapal yang besar itu kami turun perlahan. Jadi keterangan, subjek, dan predikat. Eh, Jadi struktur penempatan unsur kalimatnya. Kalau ini hasrat lain yang mendorong orang mencari uang adalah ingin dipuji. Keterangan, subjek, dan keterangan, subjek, predikat. Kesulitan bernapas dapat diatasi dengan cara pasien terus menerus kesulitan bernapas, keterangan ya, subjek, dan predikat. Ini terkait tadi ya, penempatan unsur-unsur kalimat. Lalu variasi panjang dan pendek kalimat. Kalimat yang pendek belum tentu mencerminkan kalimat yang baik dan efektif. Kalimat yang panjang pun belum tentu selalu rumit dan tidak efektif. Ya, kalimat yang panjang pun karena yang akan diungkapkan cukup banyak dan perlu terperinci dapat lebih efektif. Dalam tulisan dalam suatu tulisan keduanya dapat dipadukan untuk menghindari kejenuhan pembaca. Jadi kita bisa memadukan ya antara kalimat yang panjang lalu antara kalimat yang pendek. Kalau memang penjelasan gagasan idenya itu memerlukan kalimat efektif yang panjang, ya bisa disampaikan. Ya, ya. Dan kalau kalimat efektif hanya memerlukan kalimat pendek, ya bisa disampaikan juga, bisa dituliskan. Yang penting kesamaan tadi makna, makna gagasan idenya dari si penulis kepada si pembacanya. Pemilihan jenis kalimat, sini pemilihan jenis kalimat, variasi kalimat dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan berbagai jenis kalimat yang ada. Ada tiga macam jenis kalimat, ditinjau dari kalimat berita,
kita berarti kalimat-kalimat yang berisi informasi-informasi ya. Kalimatnya pasti diakhiri dengan tanda tanya, perintah diakhiri dengan kata atau tanda seru. Dan variasi kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah akan menyegarkan tulisan. Ya, contoh, jadi perpaduan ya antara jenis kalimat itu. Lalu pemilihan bentuk aktif dan pasif. Kalimat aktif dan pasif. Kalau kalimat aktif, aktif itu berawalan me, ber, dan ada pula yang tidak menggunakan awalan. Tapi aktif melakukan sesuatu kegiatan. Kalau kalimat pasif, subjek kalimat tersebut tidak berperan sebagai pelaku, sebagai sasaran perbuatan yang dinyatakan oleh predikat. Di an tadi ya, untuk karya ilmiah umumnya cenderung menggunakan kalimat pasif untuk lebih menunjukkan hasil dari suatu perbuatan daripada pelakunya. Pasif dapat berciri ya, predikatnya menggunakan hubungan di dan per. Ini mungkin penjelasan saya ya terkait kalimat efektif. Jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Dan presensi pun silakan dituliskan di kolom komentar. Tuliskan nama, nim, dan kelas. Kalau ada masukan, sanggahan, pertanyaan boleh dituliskan di kolom komentar. Ya, saya harapkan penjelasan saya dilihat ya dari awal video sampai kepada akhir video. Sekian dari saya teman-teman. Maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.